Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas beberapa meme yang ternyata memiliki backstory yang mengerikan. Selama ini kita tahu kalau meme itu kan bersifat lucu, humoris, dan berusaha mengundang tawa. Tapi ternyata beberapa di antaranya cukup dark untuk dibicarakan. Kira-kira ada apa saja? Tonton video ini hingga akhir dan bersiaplah. Seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya, meme itu biasanya bersifat lucu, humoris, dan berusaha mengundang tawa. Kata meme sendiri sebenarnya sudah ada jauh sebelum internet populer. Istilah ini diperkenalkan oleh Richard Dawkins dalam bukunya The Selfish Gene pada tahun 76. Dawkins mengambil kata tersebut dari bahasa Yunani yaitu mimema yang berarti sesuatu yang ditiru. Ia menggunakan istilah meme untuk menjelaskan bagaimana ide, kebiasaan, lagu, tren, atau budaya dapat menyebar dari satu orang ke orang lain. Seiring berkembangnya internet, makna kata meme ini berubah menjadi lebih spesifik, yaitu gambar, video, atau lelucon yang menyebar cepat secara online dan sering dimodifikasi oleh banyak orang. Karena itu, meme modern bisa dianggap sebagai bentuk digital dari ide yang menular dan terus berevolusi di internet. Sekarang pun, meme lebih identik untuk menjelaskan sesuatu yang subtle ya, di mana pengguna internet terkadang harus mencari tahu apa maksud dari meme tersebut. Seperti meme berikut ini yang ternyata memiliki backstory dan konteks yang sangat mengerikan. Kita masuk ke meme yang pertama. Meme satu ini terkenal di Amerika untuk menunjukkan sesuatu yang ditemukan tuh adalah sesuatu yang unexpected dan di luar dugaan. Originally, meme ini berasal dari satu scene di SpongeBob episode The Bully di mana ada salah satu side karakter bernama Martin yang membuka toilet. Kemudian dia menemukan versi realistis dari SpongeBob. Nah, di meme-nya sendiri, yang Martin temukan tuh diplesetin jadi sesuatu yang unexpected. Seperti ini, menemukan karakter anime buat para wibu. Atau meme ini, yang menemukan comment box setiap menyalakan laptop. Meme ini cukup populer hingga muncullah meme satu ini. Di meme ini, Martin menemukan setengah otak manusia. Pada awalnya ini hanya dianggap sebagai lelucon biasa. Kan seperti yang disebutkan sebelumnya, meme ini kan menunjukkan sesuatu yang unexpected. Dan menemukan otak juga unexpected, tapi berubah menjadi disturbing karena ini adalah kejadian nyata. Tepatnya pada 7 Januari tahun 2000, seorang pria bernama Scott Batchen dari Bethlehem dikejutkan dengan penemuannya di saluran drainase wilayah setempat. Pada saat itu, Scott memang bekerja di wastewater treatment plant atau kalau di kita disebutnya sebagai instalasi pengolahan air limbah. Nah, salah satu job desk-nya adalah membersihkan drainase yang ada di wilayahnya. Nah, pada saat itu, Scott sedang melakukan tugasnya itu dan dia menemukan segumpal lemak atau dalam penglihatannya seperti daging ya, tersaring oleh drainasenya. Beberapa saat dia perhatikan, dia baru menyadari bahwa yang sedang dia pegang memanglah otak manusia. Dia langsung merinding sekujur tubuh. Kenapa ada potongan otak manusia tersangkut di drainase? Nah, Scott sendiri bisa mengetahui bahwa itu adalah otak karena ya dulunya ternyata dia itu bekerja sebagai koroner. Jadi udah biasa tuh dengan mayat, dengan organ dalam dan organ luar manusia. Sehingga dia bisa dengan mudah mengidentifikasi bahwa yang dia pegang adalah otak manusia. Scott langsung membawa potongan otak tersebut ke lab dan pihak berwajib. Setelah dilakukan semacam tes DNA dan serangkaian penelitian, bisa dikonfirmasi bahwa itu memang adalah otak manusia, bukan hewan. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, katanya ini tuh otak yang baru, jadi bukan yang emang udah lama ada di drainase. Kalau udah lama mungkin ya dari segi warna, bentuk, baunya ya mungkin udah agak rusak gitu ya. Nah ini tuh enggak, bener-bener termasuk ke dalam otak yang masih fresh alias baru. Oleh sebab itu, the $1 million question-nya adalah, itu otaknya siapa? Polisi dan pihak terkait langsung mencocokkan DNA otak itu dengan orang-orang korban kejahatan atau ya keluarga yang mungkin sedang kehilangan keluarga. Siapa tahu bisa terhubung gitu kan. Tapi ternyata tidak ada yang cocok sama sekali. Seolah-olah otak itu memang ada di saluran drainase tanpa ada penjelasan yang logis. Namun, setiap peristiwa pasti ada penjelasannya dong. Dan pada saat itu, pihak berwajib meyakini bahwa otak itu pasti adalah mayat dari kadaver. What? Mayat kadaver adalah mayat yang sengaja diawetkan untuk kepentingan penelitian seperti anatomi dan yang lainnya. Nah biasanya, mayat ini digunakan oleh mahasiswa kedokteran dan tenaga medis untuk mempelajari anatomi, bedah, serta melatih keterampilan klinis sebelum akhirnya menangani pasien hidup.
Orang yang menjadi mayat kadaver biasanya ya emang udah sukarela untuk mendonorkan tubuhnya untuk dijadikan sebagai bahan penelitian. Atau mungkin ada mayat yang memang tidak diketahui identitasnya dan untuk kurun waktu tertentu tidak kunjung ada informasi. Maka mayat tersebut katanya sih bisa dijadikan bahan penelitian secara legal. Tolong koreksi ya kalau misalnya kita salah, tapi pada intinya pihak berwajib akhirnya meyakini bahwa setengah otak manusia itu adalah bekas penelitian yang mungkin tidak sengaja terbuang. Gimana menurut kalian? Apakah kalian percaya bahwa ini adalah mayat kadaver? Jika bukan, ngeri juga ya ada kasus pembunuhan di mana bagian organ dalamnya disebar kemana-mana. Untuk yang satu ini kalian pasti udah tahu lah ya konteks meme-nya karena cukup populer juga di Indonesia. Mr. Incredible meme memperlihatkan dua POV dari Mr. Incredible di mana yang berwarna cerah biasanya mewakili orang-orang yang tidak tahu akan sesuatu. Sementara yang gelap dan terkesan traumatizing adalah orang yang tahu akan sesuatu. Nah, sesuatunya itu berupa satu kejadian yang sama tapi beda POV. Paham ya? Contohnya kayak gini nih, Mr. Incredible yang cerah artinya dia yang nggak tahu. Tulisannya di sini tertulis kuntilanak ketawa tengah malam tapi suaranya jauh. Tapi yang gelap, yang tahu, tulisannya cuma suaranya jauh. Nah, yang gelap alias yang trauma berarti tahu sesuatu karena ternyata kan berdasarkan mitos bahwa kalau ada suara kuntilanak ketawa tapi kedengarannya jauh, berarti kuntilanak itu ada di dekat kita. Paham ya? Paham gak sih? Kita ngerasa kalian paham sih, cuma penjelasan kita aja yang agak belibet. Mohon maaf ya. Oke, langsung saja kita masuk ke meme-nya yang ini cukup populer di Amerika juga. Ini dia, Mr. Incredible yang cerah. Artinya dia nggak tahu. Bilang, you serve yourself a glass of milk. Yang artinya kurang lebih kalian nyiapin segelas susu buat diminum. Nah, apa yang aneh dengan nyiapin segelas susu? Nah, sementara untuk yang Mr. Incredible gelap yang tahu sesuatu, tulisannya, you live in Mexico in June of 1986. Yang artinya, kalian tinggal di Meksiko pada Juni tahun 1986. Loh, memang apa hubungannya antara minum susu dengan Meksiko tahun 1986? Emang ada apa di sana pada saat itu? Nah, ternyata di tahun tersebut ada sebuah tragedi yang bukan cukup lagi sih, ini benar-benar disturbing dan ini berkaitan dengan susu. Pada tahun 1986, dunia sedang panik setelah terjadinya Chernobyl disaster, salah satu kecelakaan nuklir terbesar dalam sejarah. Ledakan reaktor di Ukraina saat itu melepaskan awan radioaktif yang menyebar ke berbagai wilayah Eropa. Banyak orang mengira dampaknya hanya terasa di sekitar Uni Soviet. Namun, tanpa disadari, efeknya perlahan menyusup ke tempat-tempat yang sangat jauh. Bahkan sampai ke meja makan ribuan keluarga di Meksiko. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi? Nah, ternyata yang membuat tragedi ini mengerikan adalah debu dan partikel radioaktif yang tersebar ke berbagai wilayah karena terbawa angin hingga ke atmosfer, dan bahkan sampai ke Irlandia. Ukraina dan Irlandia sebenarnya itu jauh banget, terpisah sejauh ribuan kilometer. Tapi masalahnya, seperti yang kita sebutkan, setelah ledakan reaktor terjadi, material radioaktif terlempar tinggi ke atmosfer dan terbawa angin ke berbagai arah di Eropa. Awan radioaktif itu bergerak mengikuti pola angin dan hujan. Ketika hujan turun di suatu wilayah, partikel radioaktif itu jatuh ke tanah, rumput, dan sumber air. Fenomena ini disebut dengan radioactive fallout. Nah, pada saat itu di Irlandia, beberapa peternakan sapi dilaporkan terkena paparan partikel radioaktif, terutama zat seperti cesium-137. Rumput yang dimakan sapi ikut terkontaminasi, dan akhirnya susu yang dihasilkan pun ikut terdampak. Dalam kondisi normal, produk seperti ini harusnya diawasi ketat dan dimusnahkan. Tapi, menurut berbagai laporan dan investigasi yang muncul bertahun-tahun kemudian, sebagian susu bubuk dari wilayah terdampak itu justru tetap diproses dan diekspor ke luar negeri, termasuk Meksiko. Ini agak ngeri juga sih. Pemerintah Irlandia malah menjual susu tersebut, di mana mereka udah tahu kalau susu tersebut mengandung radioaktif yang sangat tinggi, tapi tetap dijual. Mereka menargetkan ke negara-negara miskin dan berkembang pada saat itu. Sempat ditawarkan ke Brazil, tapi tidak berhasil, akhirnya dibeli oleh pemerintah Meksiko sebanyak puluhan ribu ton susu bubuk yang katanya dibeli dengan harga diskon. Pemerintah Meksiko tidak tahu bahwa susu bubuk tersebut telah terkontaminasi oleh zat berbahaya. Tibalah waktunya. Pada saat itu, orang-orang tetap menjalani hidup seperti biasa. Salah satunya, membeli susu, menuangkannya ke gelas, dan memberikannya kepada anak-anak setiap pagi. Tidak ada yang bisa melihat radiasi dengan mata telanjang. Tidak ada rasa aneh pada susunya. Dari luar, semuanya tampak normal. Tapi selama dekade tersebut, mulai terlihat dampaknya. Salah satunya adalah angka anak-anak yang terkena kanker sejak dini naik drastis.
Bayangin, masih kecil udah kena kanker, yang semuanya itu berasal dari susu bubuk yang mereka konsumsi. Makanya meme ini sebenarnya disturbing banget ya. Cuma menyiapkan segelas susu, tapi kamu tinggal di Meksiko tahun 1986. Ternyata di tahun tersebut ada sesuatu. Oke, ini adalah meme terakhir yang tidak kalah disturbing. Meme ini biasanya ditunjukkan untuk sesuatu yang memang depressing. Biasanya ditambah dengan caption seperti ini. Ya, sesuai dengan ekspresi meme ya, terlihat depresi. Dan untuk satu ini ternyata memang benar-benar depressing dan terjadi pada seorang pria asal Indonesia yang merantau ke Philadelphia, Amerika Serikat. Di meme ini tertulis, yang kamu lakukan cuma minum 1 pil. Bosmu memberikan itu untuk UTI atau infeksi saluran kencing. Kamu sudah tidak bisa tidur selama berbulan-bulan. Kamu tahu kamu akan mati. Apa yang terjadi pada anakmu? Nah, itu yang tertulis di meme-nya. Dan ternyata ini terjadi pada Richard Junjungan Siagian. Richard adalah seorang seniman tato asal Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat. Awalnya hidupnya terlihat normal. Dia bekerja, memiliki keluarga, dan cukup aktif di media sosial maupun di YouTube. Namun semuanya mulai berubah ketika dia mengalami infeksi saluran kemih atau UTI. Karena tidak memiliki akses kesehatan yang mudah pada saat itu, Richard disebut menerima sebuah antibiotik dari bosnya untuk mengobati penyakit tersebut. Kebetulan ternyata bosnya itu juga pernah mengalami infeksi saluran kemih ini, dan obatnya tuh masih ada. Ya udah dia kasih aja ke Richard. Tidak ada yang terlihat aneh pada awalnya. Bahkan dilaporkan, kondisi Richard membaik karena dia tidak terlalu merasakan sakit. Pas ditanya ke kerabatnya juga, katanya yaitu obat biasa yang emang dipakai untuk mengobati hal tersebut. Akhirnya Richard terus mengonsumsi obat itu tanpa ada pengawasan dari dokter. Nah, beberapa hari kemudian, Richard mulai merasakan gejala yang menurut pengakuannya sangat mengganggu. Tubuhnya terasa tidak normal, muncul rasa sakit di beberapa bagian tubuh, muncul rasa cemas, pusing dan sakit kepala. Namun yang paling dia rasakan adalah insomnia alias susah tidur banget. Awalnya mungkin terdengar seperti insomnia biasa, tetapi kondisinya terus memburuk hingga Richard mengaku hampir tidak bisa tidur sama sekali selama berbulan-bulan. Tidak tidur selama 2 hari aja otak manusia akan menunjukkan adanya gangguan. Apalagi ini, berbulan-bulan. Katanya, setiap dia mencoba untuk tidur, seperti ada feedback dari otaknya yang membuatnya sulit untuk tidur. Di titik inilah, hidupnya mulai berubah menjadi sesuatu yang terasa seperti horor psikologis nyata. Melalui video-video YouTube dan unggahan media sosialnya, orang-orang mulai melihat perubahan drastis pada dirinya. Wajahnya tampak semakin lelah, cara bicaranya berubah, dan pikirannya terlihat kacau. Suatu hari, Richard memutuskan untuk kembali ke Indonesia setelah mendengar kondisi ibunya yang sakit. Di sini, ia juga memeriksakan diri ke rumah sakit yang kata dokter sih emang mengalami insomnia berat. Dia dikasih obat tidur tapi sama sekali nggak ngefek. Dia hanya ingin tidur selama 2 jam saja, perlu menghabiskan banyak sekali pil. Itu pun kalau berhasil. Saking udah desperate-nya, dia bahkan ngomong di salah satu videonya kalau dia rela menukar kakinya dengan apapun, asal bisa tidur. Kondisinya semakin buruk, badannya selalu bergetar. Ini semua gara-gara pil dari bosnya yang dia konsumsi tanpa pengawasan dari dokter. Di masa-masa terakhir hidupnya, Richard sering membicarakan mengenai anaknya. Dia takut tidak bisa bertahan hidup dan lebih takutnya lagi, ia membayangkan apa yang akan terjadi pada anaknya jika dia benar-benar meninggal. Namun takdir berkata lain, Richard meninggal dunia pada tahun 2016 di Indonesia. Diduga, reaksi buruk terhadap pil antibiotik yang ia konsumsi menyebabkan kerusakan saraf tepi atau neuropati perifer, yang membuatnya terus-menerus kesakitan dan tidak bisa tidur. Makanya nih, buat kalian yang masih bisa tidur enak, bangun tidur segar, banyakin syukur deh. Banyak loh orang di luaran sana yang pengen bisa dapetin tidur yang berkualitas dan bangun dalam kondisi segar, bugar, dan fresh. Makanya tidur tuh salah satu nikmat Tuhan yang besar banget sih. Oke guys, itu dia beberapa meme yang ternyata memiliki backstory yang cukup disturbing. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini, mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontonlagi.channel. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi Channel berikutnya.